Saya kira aksi seruan untuk mogok kerja nasional yang digaung-gaungkan oleh Said Iqbal sebagai presiden para buruh, sebagai presiden Serikat Buruh, ini bukan solusi yang tepat dan cerdas dalam mengkritik atau menyampaikan aspirasi untuk kemudian menaikkan UMK, ya, karena itu akan berdampak yang begitu besar gitu loh bagi pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia gitu loh. Sektor manufaktur kita tahu telah menyumbangkan dengan persentase yang sangat besar terhadap produk domestik bruto di negara ini, yang itu jelas-jelas menumbuhkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang begitu pesat gitu loh. Sehingga mogok kerja yang digaung-gaungkan oleh Said Iqbal ini akan mengakibatkan kerugian negara triliunan per hari gitu loh, karena tidak adanya aktivitas kerja dan transaksi dalam sehari-hari gitu loh. Belum lagi akan terjadi inflasi gitu loh, karena kelangkaan barang. Kita tahu dalam teori ekonomi, jika demand, jika permintaannya terlalu tinggi tapi supply-nya dikit, maka harga akan naik. Kondisi di masyarakat akan chaos, akan kacau. Orang susah mencari satu barang gitu loh, karena langka. Belum lagi harganya mahal, terus masyarakat berbondong-bondong nyari gitu loh. Akan terjadi kemacetan di jalanan, akan terganggu layanan publik, layanan umum dan lain sebagainya gitu loh. Belum lagi investasi di Indonesia ini akan terganggu karena investor itu cenderung melihat negara-negara yang aman untuk investasi gitu. Cenderung menghindari negara-negara yang beresiko tinggi untuk kemudian investasi di negara itu. Jadi menghindar para investor. Nah, kalau itu sudah terjadi, maka Indonesia jelas-jelas akan susah pertumbuhan ekonominya dan akan menghambat kemajuan Indonesia secara tidak langsung. Gitu loh. Belum lagi akan terjadi PHK besar-besaran. Setelah terjadi PHK besar-besaran, banyak orang yang menganggur. Para masyarakat yang menganggur mengkritik pemerintahan, mengkritik Kang Deddy Mulyadi, tolong berikan lapangan pekerjaan. Nah, ini kan saya kira dampak-dampak yang harus dipikirkan oleh Said Iqbal dan para buruh gitu loh ya. Saya bicara seperti ini tidak menempatkan posisi sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi. Walaupun memang saya pendukung Kang Deddy Mulyadi, tapi saya bicara seperti ini murni karena kepedulian saya terhadap para buruh. Anda atau kalian para buruh punya anak dan istri yang harus kalian beri makan, yang anak Anda harus disekolahkan gitu loh. Aksi seruan untuk mogok kerja nasional itu akan mengakibatkan dampak, itu akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terganggu, investasi terganggu, terjadinya inflasi, PHK besar-besaran. Dan ini saya kira harus sama-sama kita perhatikan demi kebaikan bersama, demi pertumbuhan ekonomi di negara tercinta Indonesia kita ini, juga demi bagaimana kehidupan sosial masyarakat gitu loh. Jangan mau diadu domba, teman-teman ya. Ya, itu pesan saya teman-teman ya. Mogok nasional, siap mogok nasional. 5 juta buruh, kita stop produksi. Ratusan ribu perusahaan-perusahaan kita hentikan. Di situ mereka akan takluk dan tunduk pada kekuatan buruh. Kita lumpuhkan daerah-daerah, itu jauh lebih efektif. Nanti kita datang lagi ke sini yang lebih besar. Partai Buruh. Kalau Partai Buruh Allah izinkan, amin, menang masuk parlemen, tidak akan kita seperti ini di jalan-jalan berpeluh keringat. Berjuang dalam satu barisan, lebih keras. Di sini bukan tempat buruh malas, atau mereka yang biasa tidur pulang. Gua ngeliat info begini, berasa pengen ngakak gua. Buruh akan demo menolak UMP DKI sebesar Rp 5,7 juta. Kalau menurut gua pribadi mah ya, kagak perlu demo dah. Kan itu UMP, upah minimum. Upah minimum. Memang gua paham, UMP di DKI Jakarta itu kecil, 5,7 juta. Kalau kalian punya cicilan Pajero Sport, pinjol, iPhone 17 Pro, itu kecil banget, ya kan? UMP segitu mah makan apa, ya kan? Medat banget loh. Gua gak mau Bung Said Iqbal, lu kenapa jadi begini, Bung? Apakah gara-gara lu 3 kali gagal jadi Menteri Ketenagakerjaan sampai-sampai kayak gini? Seakan-akan tuh ya, buruh tuh jadiin alat kepentingan politik pribadi lu aja.
Kenapa gua bisa ngomong begini? Ya karena gua juga mantan buruh, mantan anggota serikat pekerja. Jadi setiap aksi, setiap demo, setiap acara May Day, gua selalu ikut. Nah, serikat pekerja gua tuh di bawah naungan Said Iqbal ini, presiden buruhnya. Ya, gua bongkar sedikit-sedikit ya rekam jejak Said Iqbal. Waktu Pilpres 2014 nih ya, dia kan dukung Prabowo tuh. Akhirnya Prabowo kalah. Seakan-akan tuh dia kalau misalkan Prabowo terpilih nih ya, kali aja dia dijadiin Menteri Tenaga Kerjaan. Akhirnya Prabowo kalah. Di 2019 nih ya, Prabowo ngelawan Jokowi lagi. Prabowo kalah lagi. Dia padahal dukung Prabowo juga. Giliran Prabowo menang nih ya, waktu 2024 dia dukung Ganjar Pranowo. Misalkan capres dukungan Said Iqbal ini menang nih ya, kali aja nih presiden buruh KSPI ini jadi Menteri Tenaga Kerjaan. Tapi sayang ini ya, setiap capres yang didukung oleh Said Iqbal tuh kalah. Makanya dia kesel mungkin atau gimana lah, sampai-sampai kayak gini nih, sampai nantangin KDM, bahkan nantangin pengikutnya KDM, pendukungnya KDM. Jadi seakan-akan tuh buruh dijadiin alat politiknya, atau seakan-akan dimanfaatin gitu kan. Gue juga mantan anggota serikat, setiap bulanan dulunya dipotong buat iuran serikat. Tapi kan kita juga nggak tahu itu, kita ikut aja bayar iuran setiap bulannya. Dulu mah gue setiap aksi, setiap demo tuh kayaknya lebih santun, walaupun kecewa, walaupun tidak sesuai harapan gitu tentang kenaikan UMK, atau tentang tuntutan-tuntutan kita tuh, walaupun semua nggak tercapai nih ya, tapi orasinya tuh baik, sesuai apa ya, kesannya nggak terlalu barbar kayak sekarang lah. Tapi gua lihat sekarang kok kayak gini gitu ya, kayak kemarin tuh kayak nabrakin mobil komando di pagar gedung sate. Terus sekarang presiden buruhnya Said Iqbal nantangin KDM, nantangin pendukung KDM. Kayak gimana gitu gue ngeliatnya, miris gue sebagai mantan buruh juga. Apakah gue jadi gimana gitu ya, mikirnya gara-gara apa, saking pengennya jadi Menteri Tenaga Kerjaan gitu. Sampai kayak gininya gue bingung sama Bung Said Iqbal ini. Sampai segininya, dulu dia tuh kagak kayak gini. Kenapa sekarang dia begini ini nih? Aduh. Nah sekarang Bapak nih, ini kan orang rame nih, gubernur mencoret usulan diantaranya dari Purwakarta. Saya ngomong Purwakarta, saya tanya, Purwakarta ngusulin angka-angka nggak? Karena buruhnya ngotot bahwa mengusulkan berdasar dengan lampirannya. Tidak ada. Pak, Bapak ngusulin pakai lampiran nggak? Tidak. Makanya jelasin sama buruhnya, ngusulin nggak pakai lampiran. Wah, sampai bos-bos serikat buruhnya ke saya berbohong, gimana? Jadi Bapak mengusulkan, kenapa Bapak tidak mengusulkan tidak ada lampirannya? Tadi Pak, ada kesulitan untuk penentuan upah sektoral yang ada di perusahaan. Jadi yang kita rumuskan formula A dan KBLI-nya. Itu waktu itu. Jadi intinya Purwakarta itu, ya kan? Betul. Bapak sebagai Ketua Dewan Pengupahan Siap. mengusulkan tidak ada lampiran UMSK. Betul. Kalau misalnya ya tidak memuaskan pekerja, kita akan melakukan aksi mogok nasional. Kalau misalnya tidak memuaskan, akan melakukan mogok nasional katanya. Ya kalau kata gua sih, mau mogok kek, mau kalian keluar dari perusahaan kek, itu terserah kalian, ya, terserah kalian. Mau kalian di PHK kek, itu terserah kalian, ya. Nggak ada urusannya gitu loh, paham kan? Nggak ada urusannya, ya. Kang Deddy Mulyadi itu kinerjanya sesuai arus air mengalir, sesuai aturan yang ada, ya. Kang Deddy Mulyadi itu kinerjanya sesuai arus air mengalir, sesuai aturan yang ada. Mau kalian posisinya mogok nasional, mau kalian keluar dari perusahaan, mau kalian jadi pengangguran, mau kalian di PHK, itu urusan kalian, ya. Itu urusan kalian. Kalian yang sudah melakukan demo, kalian yang sudah melakukan pengerusakan terhadap gerbang gedung sate, kalian juga anarkis, kalian juga orang-orang yang tidak suka dengan kinerja Kang Deddy Mulyadi, bahkan ngata-ngatain Kang Deddy Mulyadi. Terus kalian dengan mudahnya katanya mau melakukan mogok nasional, yaitu terserah kalian. Segala sesuatu teh ulah dibikin ribet, paham tuh? Orang mah narempok jelema-jelema siga kieu nya, ditempok-tempok kurang ya, siga nu ribet sorangan gitu dah.
eta mah terserah maraneh rek ngalakukan mogok nasional rek ngalakukan non terserah maraneh gitu ya. Da Kang Dadi Mulyadi mah geus ngupayakeun kumaha nu saena, paham teu ya. Ngaran-ngaran jalma geus boga pagawean ya, eta nu kahiji. Ngaran-ngaran jalma geus boga pagawean, geus boga gaji tetap, posisina nya lain pengangguran, kudu nama bersyukur. Jalma teh loba keneh anu keur nganggur ayeuna teh. Jalma nganggur loba keneh, jalma nu butuh pagawean loba keneh. Ieu jalma nu geus aya pagawean tapi ngeluh keneh. Kalian memiliki gaya hidup yang tinggi. Itu yang kebaca sama saya. Lamun maraneh posisina teu boga gaya hidup anu tinggi, pasti maraneh teh bersyukur. Arek sabaraha wae urang narima gaji nya di perusahaan urang gawe di ditu, urangna kudu bersyukur. Oh eta rezeki urang, kuduna bersyukur, ulah nuntut lebih ya. Sampurasun.